Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang dulu, kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah tarwih, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada malam ke-28 bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Bulan yang kita nanti-nantikan mulai dari 2 bulan sebelum masuk Ramadan, kita selalu berdoa, Allah mubarak lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi alhamdulillah kita dijabah doa kita. Sebenarnya itu 2 bulan sebelumnya kita sudah minta doa supaya kita sampai bulan suci Ramadan. Malam ini sudah malam ke-28. Berarti sudah 27 hari tamu agung yang penuh keberkahan ini sudah kita lewati. Tinggal 2 atau 3 hari ya akan meninggalkan kita, dan yakin tidak akan kembali lagi. Masih ada Ramadan tahun depan, tetapi tahunnya sudah berubah, dan kita tidak bisa jamin diri kita apakah kita sampai bulan suci Ramadan tahun depan. Jadi sebenarnya waktu yang lewat itu tinggal kenangan. Waktu yang kita miliki hanya waktu sekarang, waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita sudah komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri teladan, sebagai bentuk implementasi dari syahadat. Karena syahadat itu bukan hanya ucapan. Kita bersyahadat, kita komitmen akan mentauhidkan Allah. Kemudian kita komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan di dalam melakoni 2 peran utama. Karena 2 itu akatana wa Allah taala nafan cajir fatawe. Ini bahasa Mandarin ya? Mohon maaf, Cok. Saya 5 tahun di Mandar tidak diajar Kak bahasa Mandar, jadi saya tidak bisa bahasa Mandar selama 5 tahun. Meskipun saya sudah beli kamusnya. Jadi ada 2 ya. Tujuan kita dihadirkan di permukaan bumi ini. Yang pertama, kita hadir sebagai Abdullah, sebagai hamba. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Implikasinya pada melaksanakan amalan ritual, sempajang, berpuasa ya. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan salat Isya secara berjamaah awal waktu lagi, penuh lagi masjid. Mudah-mudahan dia luar bulan suci Ramadan nanti ini tetap kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Ini anjuran Rasulullah, tetapi apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Quran. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu-waktu salat itu aku sudah tetapkan waktunya. Di ayat lain, hafizu ala salawati wa salatul usta. Makanya Rasulullah dikatakan itu akhlaknya akhlak Quran. Apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang dianjurkan kepada umatnya. Dan insya Allah disinilah nanti pertaruhannya. Pertaruhan untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana memaksimalkan, bagaimana mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan kita berpulang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Siapa yang informasikan? Allah sendiri menyampaikan.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah Muhammad kepada umatmu, barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku, perbanyaklah mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dengan cara itu aku berpeluang untuk mengampuni dosanya. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi saya catat sendiri ini ayat, kalau tidak salah surah ketiga 31. Saya bilang rupanya perjuangan kita dalam kehidupan ini bagaimana mencari ridha dan kasih sayangnya Allah untuk mendapatkan pengampunan. Maupun Rasulullah menjadi contoh, menjadi suri teladan di dalam melakoni peran yang kedua adalah khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam berbagai profesi. Saya sebagai dosen, Acok dulu sebagai mahasiswa, tetapi apapun profesi kita, itu adalah pemberian untuk kita pertanggungjawabkan. Ini yang terkadang ya hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Seakan-akan kalau kita diberikan jabatan, diberikan posisi, tidak dimanfaatkan sebagai jalan untuk merebut kemuliaan. Tetapi makin banyak posisi yang diberikan, itu makin banyak ruangnya untuk kita bertanggung jawab. Saya alhamdulillah sekarang tinggal dosen biasa, karena sudah lepas tugas saya di Sulawesi Barat 5 tahun sebagai dekan. Nah itu sebagai dekan harus saya bertanggung jawabkan. Sekali lagi ini terkadang terlupakan dalam kehidupan bermasyarakat. Diberikan posisi sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, bahwa itu pemberian Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Menarik itu surah ke-6 165 yang terakhir. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Aku berikan posisi berbeda-beda, ada nelayan, ada petani, ada gubernur, ya, ada di bawahnya gubernur. Yang menarik di ayat-ayat itu liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah. Jadi posisi-posisi kita itu jalan untuk merebut kemuliaan. Hadirin sidang jamaah Tarwi yang insya Allah dimuliakan Allah, itu baru pembukaannya itu. Nah hanya 15 menit ini. Kalau begitu saya percepat sedikit. Saya mau sedikit masuk pada tema bagaimana memahami diri dalam tinjauan ilmu pengetahuan spiritual, kaitannya proses pensucian jiwa dan kewalian, supaya kita semangat nanti ini. Dalam pandangan ilmu pengetahuan, diri kita ini terdiri dari badan jasad. Saya kira ketemu aja sebenarnya. Badan jasad atau badan kasar, atau bahasa Bugisnya tubuh kasar. Dari mana awalnya tubuh kasar kita ini? Itu berasal dari unsur tanah dan air. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, bahwa seluruh yang hidup itu berasal dari air. Jadi airlah yang membentuk tubuh kita, unsur tanahlah yang membentuk, di mana tubuh kasar kita itu disusun mulai dari satu titik yang disebut dengan sel. Nah inilah dalam bahasa ilmu pengetahuan sel. Jadi kita semua berasal dari satu titik yang tidak kelihatan dari mata, dengan mata. Berapa ukurannya sel itu? 1/10.000 cm. 1/10.000. Jadi kita berasal dari 1/10.000 cm. Itu sel itu. Di dalamnya masih banyak rahasia, ada namanya organel sel, ya. Organel sel ada mitokondria, ada ribosom. Makin ke dalam kita kaji diri kita dari sisi biologi saja, kita temukanlah kebesaran Allah di balik itu. Karena ke dalam itu hanya terdiri dari unsur, terdiri dari gelombang, dan terdiri dari cahaya. Inilah rahasianya nanti diri kita, bahwa semua kita ini memiliki tubuh halus, tubuh cahaya, atau tubuh bioplasmik dalam bahasa ilmu pengetahuan, yang bisa terpencar keluar, bahkan bisa melalang buana pada saat kita tidur, digenggam oleh Allah, sehingga boleh jadi pada saat kita tidur mendapatkan pembelajaran-pembelajaran, karena kita melalang buana dan kita dibawa oleh Allah, kesadaran kita digenggam. Kesadaran manusia itu kan dipegang, atau jiwa atau nyawa manusia itu dipegang pada suatu tempat, dipegang oleh Allah pada saat mati dan tidurnya. Jadi perbaiki doa kita sebelum kita tidur. Boleh jadi kita dibawa kemana-mana dan bisa mendapatkan pembelajaran. Tapi Barat tidak mau terima ini. Kalau sumber inspirasi itu berasal dari mimpi, Barat tidak mau terima.
Mari kita mempengaruhi barat bahwa sumber dari mimpi pun bisa kita terima sebagai suatu sumber gagasan ilmu pengetahuan. Hadirin sidang jamaah tarwi yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi diri kita memiliki yang kedua adalah jiwa. Jiwa atau kesadaran atau akal pikiran. Ya, ini banyak yang memaknai ini, ada akal pikiran, ada jiwa, ya. Nah, jiwa ini dikaji juga dalam ilmu pengetahuan, dikaji di dalam ilmu psikologi, dilengkapi dengan ilmu neuroscience. Di situ banyak rahasia-rahasia bisa kita temukan lagi, bahwa rupanya kualitas diri seseorang sangat ditentukan oleh kualitas jiwanya. Di mana nanti bisa kita lihat di sikap dan perilakunya. Jadi kualitas jiwa itu tergambar di dalam sikap, cara berpikir dan cara berperilaku. Di dalam Al-Quran ini dibagi 3 tingkatan kualitas jiwa. Yang pertama adalah jiwa yang suka marah-marah, nafsul al-ma'amara. Kemudian nafsul lawama, ini sudah cenderung akan selalu berbuat kebaikan. Tetapi tingkatan jiwa yang paling tinggi yang kita impikan untuk menutup hidup kita adalah jiwa al-mutmainnah, yang dapat mendapat nanti undangan khusus dari Allah. Hadirin sidang jemaah tarwih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, di mana sebenarnya di dalam tubuh kita pancaran cahaya, pancaran jiwa yang paling kuat, itu juga sudah ditemukan oleh ilmuwan, bahwa pancaran jiwa, pancaran cahaya yang paling kuat di dalam diri kita ada di dalam kalbu. Kalbu sekarang hampir disepakati bahwa yang dimasuk kalbu secara fisik adalah jantung, tetapi secara fungsional adalah fuad, bersambungan antara, ada namanya amigdala di sini, bersambung dengan kalbu kita. Dan ilmu pengetahuan juga sudah menemukan bahwa di dalam kalbu ini ada 40.000 sambungan-sambungan neuron yang mengantar kita lebih memahami siapa diri kita, memahami siapa Tuhan kita, dan bahkan merasakan sebenarnya keberadaan Tuhan. Jadi di sinilah komponen rasa, di jantung inilah komponen rasa. Yang barat terkadang menafikan ini, karena yang dianggap sebagai suatu kebenaran hanya yang dia bisa lihat. Tetapi tidak bisa kita lihat Tuhan, karena Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, tidak bisa dilihat. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya dalam ayat-ayat. Kau lihat dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai. Kita hanya bisa merasakan keberadaan Allah. Kita bisa merasakan, menyaksikan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Rahmat kasih sayang Allah kita temukan di jantung kita. Sehingga kita selalu dianjurkan, apakah kamu sering merenungkan dirimu? Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar dirimu ini bertebaran ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku bagi orang yang beriman, yang yakin. Begitu pula dalam dirimu. Pernahkah kita menemukan tadi, merenungkan itu, betapa kecilnya kita? Mohon maaf, itu nanti ukuran di dalam rahim itu kan diproses 9 bulan 10 hari. Itu baru ukuran 2 cm sudah hampir lengkap. Sudah ada jantung, sudah ada paru-paru. 2 cm. Karena sekarang kan sudah bisa dipotret, sudah bisa dilihat di dalam rahim itu. Nah, ketika kita renungkan itu, apakah kita tidak yakin bahwa siapa yang mengatur semua dari serba yang kecil ini, kemudian menjadilah suatu manusia. Dan kekuatan manusia ini luar biasa. Sehingga Sayyidina Ali sudah pernah menyampaikan, janganlah kamu melihat dirimu hanya sebagai seonggok daging, ya, yang membungkus tulang. Di balik itu ada kekuatan besar yang tak terhingga batasnya, yang tidak terbatas kekuatannya. Saya bilang inilah mungkin yang diintip Einstein, ya, yang menghasilkan yang disebut dengan fisika kuantum. Di mana itu rumusnya, bahwa kekuatannya manusia itu berat badannya dikali dengan pangkat 2 dari kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya itu? 300.000 km per detik. Pangkat 2 itu dalam matematika si agan ini nolok naro. Itulah kekuatan kita. Kekuatan tubuh cahaya kita luar biasa. Sehingga inilah ada kaitannya dengan kewalian. Jadi orang yang mampu mensucikan dirinya dan mendapatkan hikmah dari Allah untuk mendapatkan proses pensucian, mendekati tubuh cahayanya, itu bukan cerita-cerita itu bahwa dia bisa dilihat di mana-mana. Saya ulang,
Itu bukan cerita biasa bahwa dia bisa dilihat di mana-mana, karena dia bisa terpencar. Kecepatan cahaya tadi itu kan 300.000 km per detik. Jadi kalau orang mendekati tubuh cahayanya dengan proses sikrullah, pelajari semua wali itu pasti ada wiridnya. Saya temukan wiridnya. Ini masjid ini kan masjid wali. Terkadang saya terharu kalau saya berdiri di mimbar ini. Itu pasti ada wiridnya. Saya sudah temukan wirid-wiridnya, saya baca di buku. Dan saya coba perhatikan. Mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan sentuhan-sentuhan kewalian dari beliau. Jadi ada wiridnya. Nah, wirid itulah yang mengantar dia menuju pada pensucian sehingga mendapatkan karamah. Tetapi menurut riwayat memang kalau Guru Ta'ini Imalafio itu wali yang dikehendaki oleh Allah. Karena rupanya mulai dari kecil sudah mendapatkan keistimewaan. Ada wali memang yang mencari, dia protes dirinya, pendekatan-pendekatan, keimanan, ketakwaannya, sikrullah, wirid-wirid tertentu diamalkan, akhirnya mendapatkanlah izin dari Allah untuk menduduki posisi kewalian. Karena wali itu kan waliullah, orang yang dipercaya oleh Allah dan terkadang diberikan karamah. Kalau menurut informasi, menurut sejarah, beliau ini mulai dari kecil mendapatkan suatu keistimewaan. Ini disaksikan kita, ini kita harus yakini, dia menyaksikan kita. Dia menyaksikan saya berdiri di mimbar ini. Nah, kalau kita menghitung dengan kecepatan cahaya tadi, menuju itu kalau ada 200 km jaraknya, itu hanya dia bisa tempuh itu 0,006 detik. Jadi dia bisa merambat, cahaya itu bisa merambat. Saya bisa berikan contoh ilustrasi. Suara saya ini bisa melambat melalui gelombang dengan kecepatan hampir tidak ada bedanya kalau orang terima suara saya di Mekah. Itu merambat dengan kecepatan gelombang itu. Nah, bisa kita bawa ke sini bahwa orang yang bisa mensucikan dirinya, mendapat proses pensucian, mendapat rahmat dari Allah, itu dia bisa disaksikan di mana-mana. Jadi sekali lagi itu ilmiah, wali itu ilmiah. Dan semua kita mohon maaf memiliki potensi itu. Semua yang duduk di sini memiliki potensi kewalian, potensi ilahi. Dari mana potensi kewalian, potensi keilahi itu? Ditiupkan melalui ruh. Setelah tadi terbentuk satu titik yang disebut dengan stem cell, disebut dengan sel, Allah meniupkan ruhnya. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruhku, aku tiupkan cahayaku, aku tiupkan sifat-sifat muliaku, aku tiupkan kecerdasanku, dan aku berikan alat, 3 alat. Jadi sama alat kita, sama alat saya dengan semua jemaah. Apa alatnya untuk mengaktualkan potensi Tuhan di dalam kehidupan kita? Sam'a wal basar wal fuada kullu, penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Inilah 3 alat nanti yang menentukan pilihan hidup kita, mau jadi mulia, mau mendekati tubuh kesucian kita, tubuh fitrah kesucian kita, mau menjauh. 3 alat inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Makanya ini diminta pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pasti aku akan minta pertanggungjawaban dari 3 alat ini. Saya ulang, semuanya kita memiliki potensi ilahiyah, potensi kewalian. Mari kita berdoa, apalagi di akhir bulan suci Ramadan ini. Kita yakini bahwa ada satu malam di mana turun rombongan malaikat dan termasuk Jibril yang akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir di Imalafio ini, di masjid yang sangat mulia ini, akan mendapatkan hikmah, akan terpilih oleh Jibril untuk mendapatkan ilham, mendapatkan hikmah. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang berhasil mensucikan dirinya mulai dari hari pertama serius mendekati potensi ruhanianya, dia akan terpilih oleh Jibril. Saya yakin bahwa kita semua nanti di masjid ini akan terpilih. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.